kita terjuni KKN ini dengan motivasi untuk belajar, menambah pengetahuan agar masyarakat juga makin pandai dan juga para peserta KKN bisa tambah ilmu dan mengerti persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat sesama anak bangsa. Hadirin sekalian, dengan ini mahasiswa KKN PPM UGM periode 2 tahun 2023 siap diterjunkan ke masyarakat desa. Dunia ini semua pengen transform dari keadaan yang sekarang konvensional jadi ke era digital. Program KKN ini bisa melakukan transformasi digital walaupun cuma kecil porsinya. Mungkin harapannya kita bisa memberikan awareness lah ke masyarakat bahwa digitalisasi itu memang sudah mutlak, memang harus sudah diterapkan, apalagi terutama di desa yang mungkin kalau kampung itu agak terpencil ya, mungkin itu bisa dengan sentuhan digital ini mungkin bisa lebih mencuat lah. Kalau dari masyarakat merasa bahwa emang KKN ini emang memberikan dampak ke mereka, ya mereka happy, mereka senang dengan kehadiran tim KKN. Itu menurut saya itu salah satu tolak ukur pertama, saya anggap itu KKN berhasil. Jadi setidaknya masyarakat menerima dan berterima kasih dengan tim KKN. Ya, selama KKN ini harapannya Anda bisa berkontribusi maksimal ke masyarakat, bisa mengerjakan proker dengan baik, tetap sehat dan juga tetap menjaga nama baik UGM, dan harapannya ya bisa mendapatkan nilai yang bagus juga tentunya. KKN PPM UGM. Inklusi mengabdi bersama masyarakat. Namaku Ivi, aku dari akuntansi. Namaku Abdul Muin, biasa dipanggil Muin dari Prodi Ilmu Tanah. Nama gue Tere dari Ilmu Komunikasi. Nama saya Priyoval Muhammad Rafif dari Prodi Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol. Hai, namaku Rinda dari akuntansi. Kenalin, aku Larissa dari jurusan Teknik Industri. Namaku Nindya dari jurusan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan. Kalau lihat air itu jangan ragu-ragu, harus langsung aja tapi udahnya enak. Waktu Idul Kurban sih, jadi kita waktu itu bantuin, dan kebetulan yang cowok sama cewek dipisah tuh. Nah, yang di bagian cewek tuh bener-beneran disambut gitu loh sama mereka. Kita datang bukan yang bantuin, tapi malah suruh makan. Enak banget. Gokil. Excellent. Mungkin hal yang paling berkesan ya, berinteraksi dengan masyarakat itu ternyata mereka benar-benar pengen mengerti. Jadi kalau misalkan kita mau ngejelasin sesuatu, mereka tuh mendengarkan dan juga ingin bertanya. Jadi mereka itu mempunyai jiwa untuk ya curiosity lah, ya pengen tahu gitu loh. KKN menurutku itu adalah kita menerapkan apa yang telah kita pelajari ketika kuliah, ketika kita magang, sama juga ada pepatah mengatakan kuliah kerja ngaliwat.
juga udah lumayan. Jadi kita ini lagi survei-survei buat nyari titik-titik lokasi longsor yang ada di Desa Cukangkawung. Salah satunya ini ada di Dusun Galian, Kampung. Salah satu proker yang kulakukan adalah pembuatan website untuk desa. Nah, di website desa ini bertujuan untuk mengenalkan potensi-potensi desa ke masyarakat luas. Nah, potensi desa seperti perkebunan, pertanian, UMKM, dan peternakan yang ada di dalam desa ini. Berikutnya ada tentang proker digitalisasi perpustakaan. Jadi saat ini perpustakaan masih berproses dalam manual, sehingga saya berinovasi untuk membuat digitalisasi pada perpustakaan dengan membuat proses otomatisasi dalam proses peminjaman dan mendatabase seluruh buku yang terdapat pada perpustakaan itu. Satu hal yang paling berkesan buat aku di masyarakat Desa Cukangkawung itu adalah mereka sangat baik dalam memberikan asupan-asupan gizi buat kita. Jadi kita nggak pernah ngerasa kelaparan waktu kita pergi ke rumah, misalkan ke rumah tokoh tertentu, itu kita dikasih makanan. Terus juga kita diundang ke acara khitanan, terus juga nikahan, dan diundang buat makan-makan habis pengajian gitu sih. Baik-baik banget pokoknya. Hal paling berkesan di sini terutama bareng teman-teman sih, kita ber-15 jadi makin kenal, makin akrab, makin dekat, tiap hari ketemu, ngobrol, bertukar pikiran, dan lain-lain. Salah satu hal yang paling berkesan itu ketika aku sama teman-teman tim KKN Desa Cukangkawung main survei ke lokasi mini soccer dan main ke kebun teh. Kita tuh berasa keluarga banget soalnya waktu itu hujan dan kita tuh kompak saling membantu biar bisa sampai ke tempat lokasi tersebut. Itu hal yang paling berkesan. Kemarin tuh ada proker sama anak SMA dan kayak pikiranku tuh nggak seantusias itu mereka sebenarnya. Tapi ternyata mereka tuh waktu kita nerangin bisa fokus gitu loh, benar-benar fokus. Waktu kita tenangin tuh mereka fokus. Terus akhirnya waktu games juga mereka interaktif gitu, bukan yang kayak diem-diem aja nggak berani jawab lah. Ya kuliah kerja nyata sih, bener. Kayak di sini tuh kita ngerti gimana caranya kerja bersama orang-orang yang baru kita kenal, baru terjun ke lapangan dan langsung kerja. Walaupun tidak digaji, tapi ya namanya juga simulasi ya. Gitu. It's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming, dreaming in colors I never dreamed. Oh yeah, I let you in deeper than I let anyone else before. Proker agak gede, proker tanam pohon. Nah itu kita survei itu cuma manggil 1-2 orang lah katakanlah. Tapi kita sampai di suatu dusun yang datang sangat banyak dan kita di situ apa? Kalian pasti sudah tahu, ngaliwat. Ini kita lagi di Kadusunan Jambu Nagara. Bisa dilihat banyak jambu.
karena ini adalah negara jambu, tapi juga rawan longsor. Suatu hal yang paling lucu atau menyedihkan selama KKN ini adalah saat pertama kali kami datang dan ya kami kelaparan, kami pun pergi ke desa sebelah, desa Sodong untuk mencari makanan. Nah, saat sudah mendapat makanannya, kami pulang kembali ke pondokan masing-masing. Nah, saat perjalanan pulang itu banyak sekali lubang di jalan, sehingga saat motorku terjerembab lubang, itu banku meledak dan itu harus menunggu, dan itu sangat menyedihkan karena harus di step ke pondokan yang ada di desa Cukangkawung. Terbayangkan waktu lahir. Mendingan yang ibu-ibunya. Sosialisasi tentang penipuan keuangan online ke ibu-ibu PKK di Desa Cukangkawung. Nah, menariknya di sini tuh karena sebelumnya tuh aku takut ibu-ibunya itu nggak akan berinteraksi dengan baik sama aku sebagai pembicara. Tapi ternyata waktu aku melaksanakan prokernya, ibu-ibunya tuh bertanya dan pertanyaannya tuh lumayan kritis dan juga sangat membangun diskusi dalam sosialisasi. Tentang membuat katalog online untuk semua UMKM yang ada di Desa Cukangkawung yang berpotensi untuk dijualbelikan di e-commerce. Aku ketemu nih sama masyarakat-masyarakat di sini yang super ramah, super baik, welcome sama kita semua. Mori, Liga pedas ini pedas dulu, Cimol kering. Gimana ini? Ini di dusun Cipuro, Kampung Cirukem. Pengalaman hidup baru itu menjadi lebih mandiri dan jadi belajar bagaimana kita bersosialisasi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanaku di Salangkarang, Bamanaku di Salangkarang. Batamu lawan. Jadi kan kita di sini datangnya waktu musim hujan. Nah, di situ biasanya banyak kejadian lucu di mana teman-teman kita tuh banyak kepleset, guys. Banyak kepleset. Dari 15 orang tuh udah ada 4 atau 5 yang jadi korban kepleset. Jadi itu kayak ya agak kasihan, tapi ya lucu juga sih mereka kepleset. Cerita yang paling berkesan itu jatuh dari motor. Ya mungkin itu ya yang paling berkesan ya. Karena itu baru pertama kali jatuh dari motor, tapi ya pengalaman di Cukangkawung. Waktu itu kebetulan
HP ku sempat jatuh, sempat hilang, tapi aku dapat keluarga baru dari temennya, dari kakaknya si Caleb. Nah di situ aku jadi belajar kalau family equals food. Yang paling sedih di sini karena waktu seminggu pertama aku datang di sini itu aku sakit tuh kayak beruntutan, jadi sakit diare, terus langsung sakit flu dan itu lumayan nggak bisa sembuh flu-nya dalam seminggu karena dingin. Jadi kayak ya itu sedih sih. Kita harus mikir nih gimana sih kita mengelola satu lingkungan, kita nanti bagi jadwal piket, bagi jadwal masak, bersih-bersih bareng, kayak gitu semua. Ditambah sama kita harus bersosialisasi juga sama masyarakat, memikirkan proker kita masing-masing. Jadi kayak semuanya harus balance dan itu cuman ada di KKN. Harapannya Desa Cukang Kawung menjadi desa yang lebih maju di Kabupaten Tasikmalaya. Semoga UMKM-UMKM-nya semakin sejahtera, masyarakatnya juga semakin sejahtera. Terus perangkat desanya semoga lebih kompak dan semakin kocak. Harapan gue untuk Desa Cukang Kawung semoga sukses terus dan dengan informasi-informasi yang kita sudah berikan juga semoga berguna. Semoga bisa lebih mekar lagi karena kasihan nanti yang KKN di sini, KKN kayak di satu kecamatan. Saya harap setelah kedatangan kami, Desa Cukang Kawung dapat menerapkan sistem digital di setiap kegiatannya. Semoga masyarakat Desa Cukang Kawung tetap bisa menjaga keharmonisan sesama masyarakat. Semoga Desa Cukang Kawung bisa lebih sukses, makmur, masyarakatnya bisa makin ramah, terus sukses semuanya buat Desa Cukang Kawung. Cukang Kawung itu slay, berpotensi, ngeliwat, jembatan aren, tenang. Cukang Kawung itu mantap. Manchester is blue, Manchester is red. Mana penyerang karya kecil-kecil saudara. Oh serangan balik, oh tidak, oh la. Tampaknya lemparan ke dalam. Oh serangan balik, awas back nomor 10. Kita lihat serangan balik pada Real Madrid. Oh mana ada yang sambung nomor 11. Dengan tenang. Oh ternyata ada kita dengan bawah berganti. Yang lupa jangan iya. Penendang pertama yaitu Anwar. Ya, masih dah. Iya, Halo, Bendim Adem Asin. Aku dari Prodi Matematika. Nama aku Anggita dari Prodi Kedokteran Gigi. Sampurasun nepangkeun nami abdi Anissa ti Prodi Statistika. Nepangkeun nami abdi Anissa Jeka ti Prodi Ilmu dan Industri Peternakan. Arti KKN menurutku itu nerapin apa yang tak pelajarin di kampus langsung ke masyarakat. Karena aku belajar matematika, jadi gimana caranya aku ngolah matematika itu langsung ke masyarakat gitu. Jadi misal bikin dataset atau ngajar-ngajar di sekolah gitu. Semangat pagi. Itu tinggal baca. Siapa yang berani baca? Angkat tangan. Semua udah dapat yang di sini? Udah. Nah,
Jadi faktor dari 18 itu semua bilangan ini 1, 2, 3, 6, 9, 18. Yang paling berkesan buat aku yaitu aku sempat melakukan seminar proposal skripsi sewaktu KKN yang sangat bikin nambah beban pikiran di kehektikan persiapan KKN. Waktu aku presentasi itu sempat kelempar dari ruangan Zoom, jadi sangat membuat aku kayak nervous saat itu, tapi alhamdulillah bisa terlatih juga. Ditambah teman-teman yang sangat support aku, paham banget gimana aku harus nyiapin seminar itu, dan ternyata setelah itu juga teman-teman itu sangat antusias buat ngerayain aku yang udah melewati seminar proposal. Jadi aku sangat terima kasih sama teman semua. Satu proker yang aku udah kerjain adalah mendata UMKM, yaitu UMKM Sale Pisang. Dari mulai aku datang ke salah satu UMKM itu, aku disambut baik. Aku juga dikasih penjelasan cara pembuatan sale pisangnya. Lalu aku dikasih makanan gratis, yaitu sale pisang. Rasanya itu enak, terus rasanya tuh beda dari yang lain. Hari ini kita kedatangan Tante dan Om JK. Besok JK ulang tahun. Gimana JK? Perasaan? Ini yang nggak akan terjadi lagi di hidup aku, yaitu ulang tahun di Cukang Kawung, lagi KKN, terus dijenguk sama ibu, sama ayah, sama eyang juga. Yang secara manual pakai tangan dan ketik itu namanya formula. Jadi misal A1 plus B1 plus D1. Di SMA Hidayah itu aku praktik pelatihan Excel. Cuman di sini itu buat harus ngeblok itu mereka benar-benar nggak bisa. Jadi harus benar-benar diajarin pelan-pelan banget gitu. Jadi dari awal Aku sempat ikutan posyandu, aku bantu bagian nimbang-nimbang balita. Di situ aku ketemu macam-macam bocil-bocil yang ada yang mereka anteng aja dari timbang, ada yang ngeyel tapi tetap masih timbang, ada yang nangis keras banget bahkan mau kabur. Jadi di situ kayak aku ikutan gemes aja sama mereka. Hal yang paling berkesan selama aku KKN adalah aku harus membagi waktu antara mengerjakan program kerja dan latihan bridge karena aku adalah atlet bridge. Salah satu proker yang berkesan buat aku itu pembuatan mineral block bersama warga desa Cukang Kawung. Itu dari awal saat diskusi dengan kelompok tani, para peternak itu sangat excited mungkin, bertanya-tanya, terus tidak sungkan untuk menerima hal baru gitu. Waktu pembuatan contoh mineral block di depan pondokan itu warga-warga yang lewat tuh kayak penasaran gitu, apa sih mineral block, apa yang lagi dibikin gitu. Terus oh iya nanti saya punya kambing di sana gitu, boleh minta nggak gitu. Ambil kuat, biar kuat. Hal yang paling berkesan itu, aku kan orangnya gila ya. Ternyata di sini ketemu sama orang-orang yang lebih gila gitu. Jadi itu sangat berkesan dan benar-benar membuat KKN itu jadi berwarna gitu. Mungkin ternyata di sini banyak hal-hal yang agak susah buat didapetin. Jadi aku merasa kayak aku kedepannya bisa lebih bersyukur sama apa-apa yang aku bisa dapetin dengan cepat.
pengalaman hidup baru aku adalah waktu aku ngajar buat anak SD 2 Cukang Kawung. Di situ aku belajar bagaimana cara menghadapi anak SD yang di situ notabene anak-anak tuh masih main-main. Pengalaman hidup baru yang aku dapetin selama KKN di Cukang Kawung itu mungkin gak mudah tentunya, hidup bersama 14 kepala, terus ternyata masak untuk 15 orang itu sulit. Nama saya Agustinus Damar dari Prodi Teknik Mesin. Kenalin, nama aku Diva, aku dari Prodi Farmasi. Kenalin, nama aku Muhammad Ibnu Fauzi dari jurusan Teknik Geodesi. Nama aku Renza Lukiana, biasa dipanggil Wawa, dari Prodi Ilmu dan Industri Peternakan. Hal yang paling berkesan bagi saya adalah saat pelaksanaan program kerja workshop pembuatan briket dari batok kelapa, mulai Hamin 3 minggu, Hamin 1, dan saat pelaksanaan kami sungguh sangat dibantu oleh masyarakat, diberikan alat dan bahan yang akan kami gunakan, dan kami merasa benar-benar membuktikan ucapan dari Pak RT setempat waktu itu bahwa kalau kita bisa menitipkan diri, kita tidak akan kesulitan dan kita tidak akan kelaparan. Waktu itu lagi ngadain sosialisasi di Posyandu dan di situ tuh banyak banget ibu-ibu sama anak-anaknya. Terus di sana kita juga banyak interaksi sama ibu-ibu sama anak-anaknya. Terus ada kegiatan bagi-bagi jajan sama obat cacing buat anaknya juga. Arti KKN dalam hidupku yaitu menerapkan semua ilmu-ilmu yang sudah diajarkan yang langsung diterapkan di masyarakat. Gue ngeleboki koordinat, mengko arahnya yang di. Kita bikin nugget ayam, sebenarnya tujuannya untuk edukasi ibu-ibu PKK terkait gimana sih cara menyimpan daging atau mengolah daging. Nah di situ aku sempat agak overthinking karena aku ngerasa ibu PKK itu mungkin agak kurang tertarik gitu ya. Terus aku laksanain, ternyata ibu PKK-nya itu cukup tertarik lah. Walaupun tema unit kami adalah transformasi digital, saya ingin mengajarkan kepada siswa kelas 5 bahwa mereka harus tetap memiliki keterampilan untuk memegang mainan edukatif secara fisik dan tidak hanya selalu dalam dunia digital atau dunia maya. Ketika satu tim ngabisin waktu bareng-bareng, entah itu waktu makan atau waktu rapat atau kita waktu survei bareng-bareng, karena di sana tuh banyak hal-hal lucu yang nggak terduga atau ada cerita-cerita yang bikin kita caper gitu. 1, 2, 3. Cukang! Aku ada program bantu ke salah satu teman yaitu Tere. Nah di situ aku ngevideo dari belakang. Jadi aku nggak yang motor, jadi aku di belakangnya gitu. Jadi ya agak pusingnya di situ sih. Agak sulit juga ngepasin momen antara si aktor utama yaitu Muin sama aku yang ngevideo, agak sulit. Paling berkesan itu soal makan, karena di rumah itu ibuku biasanya nggak maksain aku untuk
makan, misalkan kalau aku nggak mau makan ya udah nggak usah dimakan gitu. Cuma di sini aku diajarin untuk benar-benar ngehargain makanan. Kan di sini kita nggak ada chef yang bener-bener jago masak banget kan, tapi kita bener-bener ngehargain masakan apapun yang dimasak oleh teman-teman kita. Dan di situ aku kayak, oh ya emang harus menghargai makanan banget sih. Pengalaman hidup baru yang saya dapatkan selama KKN ini, karena kebetulan saya juga sebagai kormasit, saya belajar bernegosiasi, mengontrol diri sendiri dan orang lain, dan yang terpenting adalah saya belajar untuk konsisten antara ucapan, apa yang saya ucapkan dengan apa yang saya lakukan. Waktu ada teman jatuh dari motor, karena itu pengalaman pertama aku buat bantu teman bersihin luka sama ngebalut luka pakai kain kasa yang diikat itu. Pengalaman hidup yang baru aku dapatkan di sini yaitu mungkin aku salah satu kormasit di sini, ya jadi aku punya hak untuk memimpin. Nah di sini aku belajar cara kepemimpinan yang baik kayak gimana, cara mengurus orang, cara memanajemen uang, cara bertahan hidup di kampung halaman orang lain seperti itu. Jadi ya banyak hal-hal yang aku dapatkan di sini. Harapannya Desa Cukang Kawung akan selalu berkembang, baik orang-orangnya maupun infrastrukturnya. Semoga karya yang kami berikan ini, walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun jauh dari sempurna, harapannya dapat mewarnai kemajuan Desa Cukang Kawung, khususnya dalam bidang transformasi digital. Semoga Desa Cukang Kawung itu semakin maju dan sukses. Semoga desa ini lebih maju lagi, lebih berkembang lagi teknologinya, selalu bersama untuk warga-warganya, apapun itu, selalu lebih menjadi yang lebih baik. Jadi aku harap dari SDM dari tingkat terkecil itu bisa lebih diberdayakan lagi. Semoga di masyarakat Cukang Kawung ini keramahan dan kepedulian antar satu sama lainnya terus ada, dan semoga masyarakatnya terus maju berkembang. Semoga Desa Cukang Kawung bisa lebih baik lagi dan bisa memanfaatkan potensi yang ada di Desa Cukang Kawung. Semoga warga Desa Cukang Kawung ini perekonomiannya bisa lebih meningkat dengan bijak menggunakan media sosial, mungkin marketplace, dan lain-lain. Cukang Kawung itu saudara. Cukang Kawung itu kenangan. Cukang Kawung itu kebersamaan. Cukang Kawung itu keluarga. Cukang Kawung itu kekeluargaan. Cukang Kawung itu berkabut. Cukang Kawung itu tiris pisan. Cukang Kawung itu ramah.